Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pengajian kita seperti biasanya. Baiklah, sebelum kita mulai pengajian kita yaitu kitab Safinatun Najah, kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholawat wa sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya. Amin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Amin. Faslun alamatul bulughi talathun. Utawi faslun utawi iki kono fasal suwiji alamatul bulughi salasun. Utawi pira-pira tetengere wong balik iku telu. Salasun iku telu. Artinya ini adalah sebuah bab yang menjelaskan tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang balik. Sekali lagi akan saya jelaskan bahwasanya orang yang wajib melaksanakan seluruh perintah Allah, dia akan terbebani dengan seluruh kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah apabila dia sudah mencapai atau terkategori sebagai orang mukallaf. Orang mukallaf itu adalah orang akil, orang yang memiliki akal, dan yang kedua adalah orang balik. Orang balik itu seperti apa? Ini akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini, di mana tanda-tandanya orang balik itu ada 3. Yang pertama adalah tamamu khamsa asyarata sanatan, sempurnanya umur 15 tahun. Jadi sempurnanya umur 15 tahun. Pertama, apabila dia normal terus umur 15, dia sudah terkategori sebagai orang yang balik. Kalau dia punya akal, berarti dia masuk orang yang mukallaf. Artinya dia sudah wajib melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan seluruh kewajiban yang wajib dilaksanakan bagi orang muslim. Nah, 15 tahun ini bagi fidzakari yang dalam wong lanang wal unsalan wong wadon. Jadi ini berlaku bagi baik orang muslim laki-laki ataupun orang muslim perempuan. Apabila dia sudah mencapai umur 15 tahun, maka ia sudah terkategori orang yang balik. 15 tahun ini dimulai dari mana? Yaitu dimulai semenjak ia terlepas dari kandungan, jadi dia lahir itu dihitung sudah dihitung pada hitungan 15. Jadi semenjak dia lahir pada hari itu dihitung 1 terus sampai 15 tahun tuh. Terus yang kedua al-ihtilamu tawi kang kaping pindho iku mimpi. Jadi mimpi ai al-imna. Jadi bermimpi keluar mani. Baik mimpi keluar mani. Walaupun ia tidak keluar, walaupun mani yang dimaksud itu tidak keluar. Fidzakari wal unsa, dan ini juga berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan apabila dia sudah mengalami mimpi keluar mani, walaupun itu tidak keluar, dia tetap wajib untuk melaksanakan segala hal yang telah diperintahkan oleh Allah apabila dia sudah punya akal, karena dia sudah terkategori orang yang sudah mukallaf. Litis insinina karena dia sudah masuk umur 9 tahun. Karena normalnya orang mengalami masa puber sehingga dia menyebabkan mimpi di keluar mani itu biasanya umur 9 tahun.
Cuman untuk 9 tahun ini kalau bagi perempuan menurut Imam Romli, kalau bagi perempuan itu kurang lebih 9 tahun kalau perempuan. Jadi kalau di bawah kurang lebih sekitar 9 tahun. Jadi kalau perempuan itu 9 tahun ke bawah dia mimpi, ya dia tetap terkategori orang yang balik. Tapi kalau untuk laki-laki itu 9 tahun. Di bawah 9 tahun itu tidak dianggap sebagai orang balik. Itu. Jadi bedanya kemarin kan sempat saya katakan bahwasanya untuk 9 tahun ini bagi perempuan itu sekitar umur 9 tahun, jadi 8, 9, 10 itu. Tapi kalau untuk laki-laki harus umur 9 tahun ke atas. Kalau 9 tahun ke bawah dia tetap tidak terkategori sebagai orang balik. Yang ketiga itu adalah wal haidu fil unsa. Jadi wal haidu haid fil unsa kedue wong wadon litis isinina karena umur 9 tahun. Itu. Jadi kalau untuk perempuan haid itu hanya untuk perempuan. Haid itu adalah darah yang keluar setiap bulan dan bukan termasuk darah kotor. Untuk haid itu ada hitungannya. Paling banyaknya, paling sedikitnya nanti di belakang. Haid itu dijelaskan paling lamanya haid itu berapa, paling sedikitnya haid itu berapa. Itu nanti di belakang. Semoga kita tetap diberikan karunia Allah untuk tetap melaksanakan pengajian ini. Dan alhamdulillah syukur nanti kalau kita diberi anugerah oleh Allah mampu menghatamkan kitab ini. Tapi insya Allah apabila kita diniati istiqomah, insya Allah tetap hatam. Jadi untuk perempuan itu haid hanya khusus untuk perempuan karena umur 9 tahun. Walaupun sedikit keluarnya. Nah, sementara kalau keluarnya itu di bawah umur 9 tahun, ini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya ia sudah tergolong balik, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang paling banyak pendapat yang mengatakan dia tidak dikatakan sebagai kategori orang balik. Intinya ciri-ciri orang balik itu ada 3. Pertama, sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua itu adalah mimpi keluar mani bagi perempuan itu sekitar umur 9, dan bagi laki-laki karena sudah berumur 9 tahun. Sementara untuk haid hanya khusus untuk wanita karena dia sudah berumur 9 tahun. Nah, di sini ada sedikit penjelasan bahwasanya bagi orang tua jadi bagi orang tua wajib mengajarkan, wajib kifayah ala sabil fardhi kifayah. Ya, jadi wajib mengajarkan anak-anaknya tentang toharo, sholat, dan segala hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syariat. Kalau dia tidak bisa mengajarkan, maka dia harus menjadikan orang yang bisa mengajari putranya. Apabila tidak diajari, maka orang tuanya yang berdosa. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini yang bisa kita bahas. Jadi intinya ciri-ciri orang balik itu ada 3. Pertama, sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dan bermimpi keluar mani bagi laki-laki karena umur 9 tahun, dan bagi perempuan sekitar karena bermimpi keluar mani bagi perempuan itu sekitar umur 9 tahun, 8, 9, 10 dan seterusnya. Dan haid hanya bagi wanita dikarenakan umur 9 tahun. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga